Garcuplacer Stay Film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas tentang apa itu harta karun dari Mary Joyce yang sebenarnya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Filmnomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi karena sepertinya di sini saya akan bahas suatu teori yang sangat berat, jadi pastikan kalian tetap menontonnya dengan fokus dan juga yang teliti. Serta efek corona ini membuat saya membaca One Piece diulang lagi, lebih tepatnya saya membaca ulang dari awal. Walaupun saya sudah cukup sering membacanya dari awal, tapi karena saking gabutnya, jadi saya baca lagi dari awal. Dan cukup banyak juga menemukan hal-hal lain, di mana Oda ternyata menyimpan sekali banyak petunjuk tentang harta karun dari Mary Joyce ini. Nah, jadi di sini akan coba saya gabungkan potongan-potongannya. Kita akan mulai dari yang paling pertama, yaitu ketika pertama kali diberitahu tentang harta karun nasional ini, yaitu ketika Doflamingo berkata di chapter 761. Di situ dia berkata, jika dia mempunyai OP-OP Nomi, dia bisa saja menggunakan harta karun Mary Joyce untuk mengontrol dunia ini. Apa yang sebenarnya Dovi coba sampaikan di sini? Kata-katanya seperti mengasumsikan bahwa kekuatan dari OP-OP Nomi ini sangatlah krusial dalam menggunakan harta karun tersebut. Dan lebih spesifiknya, hal itu dibahas ketika mereka membahas tentang penukaran kepribadian dan operasi keabadian tersebut. Lebih tepatnya kekuatan atau jurus-jurus dari OP-OP Nomi ini yang kita pun pernah melihatnya ketika lo melakukan penukaran kepribadian di Pang Hazard. Kenapa kedua hal itu berguna dalam menggunakan sebuah harta karun? Itu saja sebenarnya sudahlah tidak masuk akal, kecuali mungkin harta karun tersebut berhubungan dengan hal-hal biologis. Karena kita pun tahu OP-OP Nomi pun adalah kekuatan yang berbasis operasi. Lalu kemudian di chapter 906 kita diperlihatkan sedikit tentang Im Sama. Di sana dia sedang berada di dalam ruangan yang berisi topi jerami besar, yang bahkan sangat tidak masuk akal menurut saya. Kenapa harta karun haruslah sebuah topi? Ini merupakan salah satu chapter yang cukup epic juga, yang membuat banyak pertanyaan dan misteri besar untuk kita semua para pembaca One Piece. Yang akhirnya banyak dari kita langsung membuat teori bahwa itu adalah topi Joy Boy dan yang lain-lain. Tapi itulah God Oda kita, dimana dia selalu membuat kita salah arah dengan menyambungkannya ke yang lain. Atau mungkin lebih tepatnya Oda ini unpredictable. Saya tidak berpikir bahwa harta karun itu hanyalah sebuah topi. Mungkin akan lebih tepatnya jika harta karun itu adalah sebuah mayat yang mempunyai topi tersebut. Itu mungkin cukup masuk akal menurut saya. Kenapa? Lihat di mana topi jerami itu disimpan. Dia ada di dalam freezer. Karena kita pun tahu, terakhir kali kita melihat sesuatu dalam freezer ini adalah mayat. Tepatnya mayat dari Oars di Thriller Bark. Karena suatu hal yang wajar jika kita menyimpan mayat di dalam freezer agar mayat itu tidak dapat membusuk. Dan lalu, salah satu misteri yang belum terpecahkan lainnya adalah kita belum tahu setelah perang Marineford, apa yang sebenarnya Doflamingo lakukan dan Doflamingo inginkan dari seorang Moria. Di sana, Doflamingo berkata bahwa itu perintah dari seseorang di atas Sengoku. Apakah itu dari Gorosei ataukah mungkin Im Sama mungkin? Bisa jadi. Dan ketika dia gagal menangkap Moria, pihak Mary Joyce menganggapnya itu bukanlah bercandaan. Karena pihak Mary Joyce ini sepertinya sangat serius dengan penangkapan atau pembunuhan dari Moria ini. Kenapa seorang world government atau pemerintah sangat peduli dengan Shichibukai Moria? Sampai segitunya. Kita pun tahu bahwa Moria ini terlihat sangatlah lemah. Mungkin hal yang cukup masuk akal karena Moria lah satu-satunya orang yang sejauh ini dapat kita lihat dapat memanipulasi mayat. Karena kekuatan dari para zombie-zombinya yaitu dia menghidupkan orang-orang mati dan akhirnya memberikan nyawa, yaitu bayangan agar menghidupkan kembali orang mati itu. Mungkin idenya akan sangat masuk akal dengan kekuatan yang Doflamingo deskripsikan. Penukaran kepribadian itu dapat membuatnya menukar dirinya dengan mayat tersebut. Dan operasi keabadianlah yang akhirnya dapat membuat mayat itu yang sudah ditukar kepribadiannya hidup selamanya dengan tubuh yang ditukar tersebut. Nah, ketika di Pang Hazard pun kita melihat Sanji dan Nami mereka bertukar tubuh
tapi kekuatannya bukan berdasarkan jiwanya kan, tetapi berdasarkan tubuh dari user yang dipindah tersebut. Seperti contohnya yaitu Nami, dia berhasil selamat dari serangan hebat Caesar dan hanya mendapatkan luka sedikit. Karena kita tahu Nami memasuki tubuh Sanji, di mana tubuh Sanji ini pastilah lebih kuat dibandingkan tubuh Nami. Dan kita pun tahu lagi, ketika Sanji menggunakan Geppo atau mungkin Skywalk-nya dengan tubuh Nami yang di dalam air, itu akan merusak otot-otot dari Nami tersebut. Jadi dari sini saja sudah dapat kita ambil kesimpulan bahwa kekuatan perubahan kepribadian ini berdasarkan tubuhnya, bukan dari usernya. Walaupun mungkin untuk skill-skillnya dari usernya, tetapi untuk kekuatan tubuhnya itu emang dari body si mayat atau mungkin user yang dipindahnya tersebut. Nah, disinilah titik teori saya bertemu, yaitu topi jerami sebagai tanda yang disimpan oleh Im Sama itu bisa jadi adalah mayat atau jasad dari Goldie Roger, sang raja bajak laut. Itu pun menurut saya sangat masuk akal. Kenapa? Kita pun tahu, angkatan laut yang mengeksekusinya, dan tentu saja mereka pasti mempunyai tubuh dari Goldie Roger ini. Dan terima kasih kepada Moria bahwa tubuh itu bisa di-upgrade sedemikian rupa, seperti mungkin contohnya Absalom. Orang manusia hidup saja tubuhnya bisa di-upgrade sampai seperti itu. Bayangkan orang yang sudah mati, pasti lebih mudah. Walaupun belum cukup informasi bahwa sebenarnya jasad itu adalah Goldie Roger, itu bisa saja seseorang yang lain yang mungkin menggunakan topi jerami juga. Seperti Joy Boy mungkin, sesuatu yang tadi saya katakan sangatlah populer. Ketika Im Sama menunjukkan topi jerami yang besar itu, orang-orang langsung memprediksikan bahwa itu adalah topi jerami dari Joy Boy, yang pasti pada akhirnya berhubungan dengan Goldie Roger dan sampai ke Luffy, sama-sama topi jerami semua. Dan yang pasti menurut saya sangat jelas, kemungkinan tubuh orang tersebut adalah seseorang yang pasti sangatlah kuat pada zaman tersebut. Dan ingat kembali di chapter 906, di sana Doflamingo berkata, apakah tidak apa-apa untuk mengungkapkan harta karun itu? Karena kekuatan pun dapat terdegradasi dengan sangat cepat. Ya, bagaimanapun mereka akan membusuk juga kok dalam waktu yang sebentar ini. Di situ Doflamingo berkata seperti itu. Apakah Doflamingo memberi petunjuk bahwa harta karun itu akan membusuk secara sendiri dengan cepat? Saya pikir iya. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, di freezer tempat Im Sama datang, terlihat ada 7 tempat jasad, atau mungkin 7 ruangan lah, di mana ada cahaya di tengahnya, yaitu tempat Im Sama masuk dan melihatkan topi jeraminya. Dan lagi-lagi, teori yang populer adalah bahwa mereka mengoleksi tubuh dari para pemimpin Ancient Kingdom, atau mungkin bermacam-macam bajak laut kuat, untuk disimpan di dalam Marejoice ini. Apakah world government atau pemerintah sedang dalam proses untuk membuat pasukan dari tubuh-tubuh yang kuat? Mungkin teori paling populernya adalah masing-masing dari ruangan ini adalah para pimpinan dari D, seperti mungkin Monkey, Gold, Portgas, dan lain-lain. Itu adalah salah satu teori yang pernah saya baca juga, saya lupa di channel mana. Dan apakah itu juga alasan kenapa mereka membuat Moria menjadi salah satu Shichibukai? Mungkin ada dari kalian yang berpikir bahwa itu akan membuat Moria sangatlah penting dalam cerita. Mungkin jika kasarnya seperti itu, tapi menurut saya, kekuatannya bukanlah salah satu yang bisa mengontrol tubuh. Tapi akan sangat disayangkan juga untuk pemerintah, karena sepertinya Moria sekarang berada di tangan Blackbeard. Yaitu kita pun melihat sendiri ketika dia datang mencari Absalom, dan ternyata Absalom sudah dibunuh dan buah iblisnya dimakan oleh si Liu. Dan di sana Moria mau tidak mau, jika dia menolak permintaan dari Blackbeard, dia pasti akan dibunuh di tempat, dan dia pun pasti harus menerima permintaannya. Nah, sebenarnya ada teori lanjutan dari hal ini, yaitu apa yang sebenarnya Kurohige atau Teach inginkan dari Moria. Tapi mungkin sepertinya akan saya bahas di video selanjutnya. Karena di video ini saya hanya bertujuan untuk menjelaskan apakah harta karun dari Marejoice ini. Jadi mungkin akan seperti part 1 part 2 walaupun mungkin tidak begitu menyambung, tapi saling berhubungan lah di antara video ini dengan yang satunya. Saya pun sudah menyiapkan bahannya, mungkin ditunggu aja untuk video selanjutnya. Dan lalu, pasti juga dari kalian akan ada yang tahu bahwa Oda pernah berkata dia tidak senang untuk menghidupkan kembali karakter yang mati. Tapi tetap saja yang namanya teori adalah teori. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apa sih sebenarnya harta karun dari Marejoice ini? Apakah hanya benar-benar topi jerami saja, ataukah mungkin mayat-mayat yang berisi orang-orang kuat seperti contoh yang saya katakan, yaitu Goldie Roger, atau mungkin Joy Boy kah di sana? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.